Ya. Baik, sebelum itu saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi ya kita bertemu di Mentoring Fast Track. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini melalui virtual Zoom meeting. Semoga apa yang kita ikuti pada malam hari ini senantiasa diberkahi dan diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan pentingnya mengatasi rasa canggung dalam berbisnis berbasis sosial. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mau jalanin bisnis seperti HDI adalah salah satu bisnis yang berbasis sosial. Karena kita perlu melakukan pendekatan ke orang lain, melakukan penawaran ke orang lain secara langsung. Karena brand ambassador-nya itu adalah Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kita perlu mengatasi rasa canggung, rasa ragu, ataupun melakukan pendekatan yang efektif sehingga apa yang kita tawarkan, apa yang kita sampaikan senantiasa dapat diterima oleh si calon customer tersebut. Oke, kita coba lanjut ke slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bu Adminah, kiranya pernah nggak sih ngalamin canggung gitu pas mau nawarin produk gitu, ataupun mau nawarin ngajakin downline gitu? Pernah nggak Bu ada rasa canggung Bu? Pernah. Pernah. Iya. Nah, biasanya apa tuh yang biasa ditemui canggungnya kayak gimana tuh? Iya, kadang kan kalau kita nawarin orang, terus orang gitu kan kayaknya ragu-ragu cara dengerinnya. Jadi kayak kita juga mau pertama ketemu kayaknya nggak enak hati nih, kayak mau nggak kayak gitu. Jadi kayaknya nggak kurang percaya gitu ya. Jadi rasa canggung itu ada gitu. Tapi udah ngomong udah berapa menit ya udah. Tapi pertamanya saya sih awal-awalnya. Oh gitu ya, canggung ya. Pasti ngerasain ya Bu ya. Nah, iya. Terus cara ngatasinnya gimana Bu menurut Ibu pas waktu itu? Ya, cara ngatasinnya kita ngomong santai aja dulu, kan pendekatan dulu gitu ya. Jadi nggak langsung nawarin produk, nggak langsung ngajakin bisnis, biasa ngobrol dulu, baru gitu. Kalau udah enak, baru udah. Betul sekali. Luar biasa ya. Jadi pada konteksnya saya pikir buat Mina sudah cukup menguasai lapangan ini. Jadi udah tahu nih orangnya kayak gimana gitu kan. Cuman kita perlu pahami kembali orang yang seperti apa, cara mengatasinya bagaimana gitu. Kita perlu dalam gitu. Oke, pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan kecanggungan sosial dalam menjalankan bisnis, penyesuaian pola pikir, beragam tekniknya, cara meningkatkannya, hukum kekal seorang bisnis. Kita kembali ke studi kasus, kesimpulan, dan juga tips. Gitu ya. Oke. Yang pertama adalah kecanggungan sosial dalam menjalankan bisnis. Nah, social awkward, sebuah kondisi di mana terjadinya keraguan yang bersifat negatif saat hendak memulai pendekatan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasakan ragu gitu kan, pikiran negatif pas mau nawarin ataupun mau ngajak ngobrol, nah itu namanya social awkward gitu ya, atau enggak rasa canggung lah gitu. Ragu-ragu pas pengen ngobrol gitu. Itu hal yang sangat wajar. Jadi di mana kondisi terjadinya keraguan yang sifatnya negatif gitu kan, maju apa enggak gitu kan, beli apa enggak gitu kan, iya apa enggak gitu kan. Nah itu salah satu contoh rasa canggung dalam berbagai konteks di sekitar kita. Nah, kita perlu juga menyesuaikan pola pikirnya untuk mengatasi rasa kecanggungan tersebut. Yang pertama adalah sadari Anda tidak sendirian. Buat Mina, nah tadi kan Ibu sudah melakukan ya. Pastinya harapannya pengen sekali diterima ataupun mereka tertarik gitu ya. Tetapi kegagalan juga salah satunya faktor yang pasti terjadi. Penolakan pasti terjadi. Tetapi kita perlu sadari bahwa apa yang Ibu rasakan itu nggak hanya Ibu sendiri. Orang lain juga sama. Pebisnis yang hebat pun sama. Kayak contohnya seperti
apa namanya Jack Ma gitu ya, yang waktu kita sempat bahas di grup, si Jack Ma ini dulu ngelamar di McDonald, yang ngelamar 27 orang, yang diterima 26 orang. Berarti kan yang nggak terima satu ya, dan yang nggak diterima itu si Jack Ma sendiri gitu kan. Sekarang si Jack Ma udah jadi bos Alibaba gitu kan, kayak Tokped gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang namanya kegagalan pasti terjadi, tetapi tidak semua orang dapat bangkit untuk kembali gitu. Jadi Bapak Ibu perlu sadari, dalam mengatasi rasa canggung, Bapak Ibu tidak sendirian. Gitu ya. Hanya perlu proses dan jam terbang lebih panjang kembali. Gitu. Kemudian adalah ketahui dari mana perasaan canggung tersebut. Nah, kayak Bu Admina misalkan tadi itu rasa canggungnya muncul gitu kan, ragu diterima atau enggak gitu kan, atau enggak ini orangnya suka keras kepala, emosian gitu kan, suka marah-marah gitu kan. Nah, terus juga kita perlu tahu ini kan caranya gimana kalau mengatasi orang yang suka marah-marah, yang kepala batu, sama orang yang susah diajak ngobrol gitu kan. Nah, berarti kalau kita sadari orang yang tegas, orang yang suka marah-marah gitu ya, kalau kita ajak debat, pasti kita nggak bakal beres gitu kan. Dia debat, kita ajakin debat, ya nggak bakal beres gitu. Harusnya kita menjadi pendengar yang baik, ketika mereka sudah menyampaikannya, baru kita melakukan pendekatan. Gitu. Seperti kayak buat binatang disebut bilang ya, kalau kita coba lakukan pendekatan, kalau sudah nyaman, baru kita coba ajak atau tawarkan gitu. Mau diterima mau tidak ya tidak masalah. Yang penting informasinya mereka dapat gitu. Kemudian juga berhenti untuk cemas gitu ya. Nah, buat Minah juga tadi dan teman-teman sekalian, rasa cemas pasti muncul dalam menawarkan sebuah produk ataupun rasa canggung atau rasa sifat negatif, pikiran negatif bagi diri kita itu pasti muncul, dan salah satunya rasa cemas gitu kan. Sebaiknya kita perlu sadari rasa cemas seperti apa gitu kan. Nah, sebetulnya rasa cemas ini adalah hal yang sangat wajar gitu kan. Cuman bagaimana cara kita untuk mengelolanya lebih baik. Jadi Bapak Ibu, berhenti untuk cemas itu sangat penting gitu. Memang pasti terjadi rasa cemas, mungkin tidak boleh terlalu lama gitu ya. Sama halnya seperti public speaking gitu kan. Kalau kita ragu untuk menyampaikan sesuatu gitu ya, kita perlu menguasai apa yang harus kita kuasai. Misalkan orang yang emosian, pendekatannya harus kita bisa mendengarkan. Orang yang isi goes yang suka ngobrol, ya udah kita ajak ngobrol aja gitu seputar produk-produk yang ingin kita tawarkan gitu. Jadi Bapak Ibu, kita perlu sangat menyesuaikan pola pikir, dan kita sadari bahwa ketika rasa gagal muncul, ya kita nggak sendirian gitu kan. Banyak orang yang merasa gagal, tetapi hanya sedikit orang yang bisa bangkit kembali gitu. Oke, jadi untuk mengatasi rasa canggung, kita perlu sesuaikan juga pola pikir, pasang strategi yang tepat gimana. Ini orangnya seperti apa gitu. Oke, nah kemudian juga menggunakan beragam teknik untuk menjadi rileks. Nah, untuk mengatasi rasa canggung, Bapak Ibu perlu dan sangat perlu untuk rileks. Kalau kita udah rileks, kita udah nyaman, kita udah enjoy, pastinya rasa canggung itu akan hilang dengan sendirinya. Cara yang pertama adalah dengan berbicara dengan diri sendiri. Nah, misalkan Adminah ataupun teman-teman lainnya gitu ya. Nah, kita perlu ketahui bahwa kita perlu berbicara dengan sendiri-sendiri. Misalkan Bu Admina mau menawarkan produk ke si A, gitu kan. Si A ada tipikal orang yang emosional, gitu. Nah, gimana caranya kita melakukan atau pendekatan kepada orang yang emosional? Nah, jadi Bapak Ibu, kita perlu melakukan simulasi dengan diri sendiri. Misalkan padahal kita belum terjun ke lapangan, gitu ya. Tetapi kita sudah sadari nantinya polanya seperti apa, makanya kita perlu simulasi gitu kan. Misalnya, Bu, saya mau menawarkan sebuah produk gitu kan. Nah, kita tidak boleh langsung menawarkan sebuah produk, kita perlu basa-basi. Gimana Ibu, apa kabar gitu kan? Sehatkah? Gitu. Bagaimana kondisinya sekarang gitu ya. Nah, oh ini saya mau menawarkan produk, misalkan madu kelapa honey, sekiranya produk ini sangat bermanfaat loh bagi Bapak Ibu sekalian, silakan bisa dicoba dulu gitu. Nah, terus si B mencoba membahas, oh iya emang benar, kata siapa manfaatnya gitu kan, pertanyaan kritis itu pasti muncul. Tapi kita bisa menyiapkan diri, oh nanti dia bakal nanya ini kemungkinan. Benar loh Bu, ini madu kelapa honey itu madu yang dari bunga kelapa dan diambil dari Amerika.
memang apa bedanya sama produk lokal, gitu kan? Produk yang ini memang sudah diakui Bu ada lisensinya. Kalau produk Lover Honey adalah salah satu madu yang berkualitas di dunia gitu dibandingkan dengan lokal yang lain. Itu memang artinya produk Lover Honey adalah madu yang sangat direkomendasikan gitu. Nah, kayak gitu perlu kita simulasikan Bapak Ibu berbicara dengan diri sendiri. Kemudian juga menjadi ceria. Nah, dalam menyampaikannya, mau dia orang emosional, malu-malu, introvert dan sejenisnya, kita harus tetap ceria gitu. Menyampaikannya dengan secara santai, enjoy dan tepat sasaran. Dan pastinya ketika kita merasakan ataupun melanjutkan ataupun menjalankannya dengan rasa ceria atau menjadi ceria, rasa kepercayaan diri itu senantiasa akan kita raih dengan sendiri. Gitu. Kalau kita ceria, kita enjoy, kita siap, pasti kita dapat rasa percaya diri. Dan pastinya juga belajar untuk rileks. Gitu. Biasanya kalau sudah ceria dan juga rasa percaya diri, rasa rileks sendiri akan datang dengan sendirinya. Gitu ya. Kemudian adalah berpikir secara positif. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam mengatasi rasa canggung, kita harus fokus kepada tujuan kita dengan rasa happy, dengan rasa ceria, sehingga pikiran negatif, pikiran jelek, gitu kan, nggak diterima, ditolak, nggak didengarnya, jenisnya itu akan hilang di sana sendirinya, gitu. Kalau kita berusaha untuk berpikir secara positif, kemudian juga bersikap baik kepada diri sendiri. Bersikap baik kepada diri sendiri itu artinya kita pastikan menyiapkan berbagai macam hal, gitu ya, seperti menyampaikannya ke orang emosional, pastinya kita perlu juga pendekatan seperti apa gitu ya. Akhirnya kita belajar menyiapkan, memahami materinya gitu kan. Nah, kita jangan sampai terposir dengan itu. Kita juga perlu yang namanya ya rehat sejenak lah, atau sejam 2 jam gitu kan, pergi kemana gitu untuk merilekskan rasa sejenak gitu ya, sehingga sifat rileks tersebut kita dapat disampaikan dengan efisien juga gitu. Bisa selain juga kita memiliki sifat yang sudah rasa rileksnya kita udah terima, artinya juga kita nyampainya juga enak gitu. Jadi kita perlu memahami teknik untuk menjadi rileks. Oke. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan bersosial. Dalam mengatasi rasa canggung, Bapak Ibu, mengatasi rasa canggung dalam menjalankan bisnis berbasis sosial, kita juga pastinya harus memiliki kemampuan bersosial. Lantas, cara bersosialnya seperti apa? Nah, di sini kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah belajarlah menjadi pendengar yang baik. Bagi orang yang sangat awal melakukan pendekatan, orang yang baru, kita cukup menjadi orang yang menjadi pendengar dulu. Kalau sudah nyaman, sudah enak, baru kita ajak ngobrol, kita ajukan pendekatan, bahkan kita juga bisa ngasih saran-saran ataupun berdebat. Gitu. Tetapi untuk tahap awal kita cukup menjadi pendengar yang baik. Kemudian juga gunakan bahasa tubuh yang beretika. Nah, saya pikir Bapak Ibu sekalian untuk mengatasi rasa tubuh, menggunakan bahasa tubuh yang beretika ya sudah pasti paham lah gitu ya. Nggak perlu dijelaskan ya. Artinya ya saya malah harus belajar kepada Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan bahasa tubuh yang beretika. Gitu. Kemudian juga jangan lupa basa-basi ini. Nah, ini perlu kita lupa kadang-kadang. Kita biasanya kalau orang tua langsungnya to the point gitu. Butuhnya apa, manfaatnya apa, inginnya apa gitu. Nggak mau diajak muter-muter. Tetapi kalau kita ingin melakukan kemampuan bersosial, kita juga perlu juga loh basa-basi seperti yang tadi, Ibu tinggalnya di mana, gimana kondisinya sehat, gimana Bu, gimana perjalanannya macet atau enggak gitu. Oh iya saya juga macet, ceritanya seperti itu. Jadi jangan lupa juga basa-basi itu penting dalam mengatasi rasa canggung dan meningkatkan kemampuan dalam bersosial. Kemudian bersikap ramah. Nah, mau dia suka jutek, mau dia suka marah-marah, mau dia suka diem-dieman gitu kan, mau dia suka nggak dengerin ya, sikap ramah itu harus penting kita miliki. Dan pastinya menceritakan gurauan atau bercandaan. Ternyata bercandaan juga penting loh Bapak Ibu. Atau kalau orang tua biasanya ibu-ibu suka gosip gitu ya, ataupun ya ceritain anak tetangga gitu kan. Nah itu juga bisa dijadikan bahan untuk kemampuan bersosial gitu. Kemudian adalah berikan pujian. Mau kita diterima, mau kita ditolak, mau dimarah-marahin,
Jangan sampai lupa, kita perlu juga berikan pujian. Terima kasih atas waktunya, gitu kan. Terima kasih atas ketersediaannya, gitu. Wah, hebat sekali, Bu. Gitu. Nah, itu salah satu hal yang gimana caranya kita meningkatkan kemampuan bersosial kita. Kemudian juga ketahui apa yang harus dihindari. Nah, seperti halnya tadi contohnya, orang yang emosional, cara mengantisipasinya seperti apa. Jadi, lebih tepatnya, ketahui apa yang harus dihindari, kita ganti menjadi bagaimana cara mengatasinya dari ancaman yang mungkin akan terjadi. Gitu. Kemudian perbaiki etika dimanapun. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham ya bagaimana kita menerapkan etika ya, seperti apa namanya di situ bumi dipijak, di sini juga langit dijunjung gitu ya. Dimanapun ya kita harus pahami gitu. Kemudian juga keluar dari zona nyaman. Ini seringkali orang tua, orang dewasa sampai lupa keluar dari zona nyaman itu adalah hal yang penting karena konsepnya belajar sepanjang hayat, berbisnis sepanjang hayat gitu ya. Dan untuk mengatasinya ya pasti harus ada peningkatan kompetensi, pengetahuan, praktiknya seperti apa gitu ya. Kita perlu mengatasi rasa malas ataupun zona nyaman yang sudah kita rasa ingin sekali ataupun sudah mau tidur gitu ya. Tapi jam 7 harus masuk gitu kan. Otomatis kan kita harus jam 7 masuk. Nah, kita perlu pahami untuk keluar dari zona nyaman. Oke, kita akhirnya masuk kembali ke sesi ice breaking. Selamat malam Pak Suherianto, Pak Anwar, dan Bu Dwi Putri Vesia. Selamat malam dan selamat datang gitu ya. Oke, kita akan masuk ke sesi ice breaking. Halo, saya belum negur lagi nih. Halo, mana nih suaranya? Kita ice breaking dulu. Hai. Halo, Bu Dwi. Pak Suherianto, saya udah lama nggak ketemu kelihatan Pak Suherianto. Ya, oke, kita ice breaking dulu ya, Bapak Ibu. Jadi nama ice breaking-nya itu menghitung hari. Clue-nya ya, clue-nya menghitung hari. Nama gamenya ice breaking-nya menghitung hari. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan main jumlah-jumlahan. Kalau 8 ditambah 10 sama dengan 4. Kalau 3 ditambah 4 sama dengan 7. Pertanyaannya, kalau 15 dikurang 2 sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab? Ulangin Mas, ulangin. Oke. 8 tambah 10, coba ulangin. 8 tambah 10. Enggak, tadi apa tadi? Enggak, kata-kata awalnya apa? Hari, gimana? Oke, clue-nya menghitung hari ya. Clue-nya menghitung hari. Kalau 8 ditambah 10 sama dengan 4. Kalau 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, kalau 15 dikurang 4 sama dengan berapa? Ayo. 4. Kurang tepat. Ayo. Itu hari. Apa? 15 kurang 4 kan? Kurang 2. Oh, salah. 6. Aduh, betul sekali Bu Dwi, luar biasa. Oke, simpel sekali ya. Cukup ice breaking pada malam hari ini. Menghitung hari. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 hari. 7 tambah 7 sama dengan 14. Jadi kalau di hitungan hari disebutnya 7 gitu ya. Kalau 15 dikurang 2 berarti kan hari Sabtu. Berarti hari Sabtu adalah 6 gitu. Luar biasa Bu Dwi. Bu Dwi kalau diajak game langsung sat gitu. Biar Oke, semangat kita Mas Yoris, biar semangat. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, dalam mengatasi rasa canggung dalam menjalankan bisnis, kita perlu pahami ya ada beberapa tipe kepribadian ya. Namanya personality plus. Ada yang fun way, mau way, ready way, dan easy way. Nah, ada yang sifatnya sanguinis, koleris, melankolis, dan phlegmatis. Nah,
kita pasti menghadapi jenis-jenis orang seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ada juga plus minusnya, sehingga kita juga tahu bagaimana cara mengatasinya. Misalkan seperti sanguinis, nah dia plusnya adalah hangat, bersahabat gitu ya, easy going gitu. Kalau diajak ngobrolnya antusias, responsif kalau kita chat gitu kan, ramah dan banyak bicara. Tetapi kebanyakan kalau dari tipe fun away atau sanguinis ini orangnya cenderung nggak disiplin, emosinya labil, tidak produktif, dan membesar-besarkan masalah. Nah, yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara kita memanfaatkan apa peluangnya dan mengatasi ancamannya, gitu ya. Ancamannya seperti dia orangnya ancamannya tidak disiplin, emosinya labil, tidak produktif, egosentris dan membesarkan masalah. Saat kita menawarkan produk, misalkan HD atau menjadi bagian dari HD, boleh ini ya. Oke. Kita perlu pahami dan perlu kita siasati bagaimana cara mengantisipasinya, gitu ya. Misalkan kalau membesar-besarkan masalah gitu kan, artinya dalam kita menyampaikan produk, kita perlu mengemas kalimatnya lebih praktis, sehingga kalimat-kalimat yang nantinya bakal ada pikiran negatif, sehingga kita dikritisi ya mereka tidak terjadi. Gitu. Kemudian juga peluangnya adalah hangat, bersahabat, berbelas kasihan, antusias, ramah, dan banyak bicara. Gitu. Berarti tipe-tipe orang yang seperti ini ya kita sering ajak ngobrol gitu kan, sering ajak diskusi gitu kan. Nah itu juga perlu untuk melakukan pendekatan kepada orang yang tipenya sanguinis gitu ya. Ada juga yang koleris, berkemauan keras, independen, memiliki visi praktis, produktif, tegas, dan juga pemimpin. Nah tapi minusnya adalah dia orangnya dingin, cepat puas diri, ceroboh, dominan, dan sulit mengampuni, pemarah dan juga kejam. Nah, ini juga kita perlu hati-hati nih kalau orang yang suka koleris gitu ya. Kalau kita salah ngomong dikit, habis kita. Biasanya orang-orang kayak gini otoriter, suka marah-marah gitu ya, tegas gitu ya. Tetapi pendiriannya kuat. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan pendekatan kepada orang yang tipenya koleris, ya pastinya kita harus siapkan betul-betul senjata kita apa gitu ya. Dan tujuan dia apa, hobi dia, kesukaannya apa gitu ya. Nah, jadi untuk mengatasinya ya kita perlu menyampaikan seutuh-utuhnya seperti halnya sanguinis, kita sampaikan secara praktis, sepraktisnya, setepat-tepatnya gitu ya. Dan pastinya ya kalau dia ngajakin debat ya kita perlu hati-hati gitu kan. Berdebatnya ke arah apa dulu gitu ya. Kalau arahnya negatif ya kita cukup menjadi pendengar yang baik dulu. Sekiranya waktunya tepat ya kita perlu melakukan pendekatan kembali gitu. Kalau koleris dan sanguinis juga terkadang perlu kita pahami sih kalau dia mulai kritis gitu ya. Ya, kita perlu bijak juga dalam mengantisipasinya dengan menjadi pendengar yang baik ataupun menyampaikan ya hal-hal yang memang datanya seperti ini valid dan jangan ditambah-tambahkan. Maksudnya bukan ditambah-tambahkan ya, berbohong lebih-lebihkan tapi tidak sesuai dengan apa yang ada. Jadi Bapak Ibu pasti ketemu nih sama orang yang sanguinis, koleris ya, downline-downline-nya ataupun upline-nya Pak, ataupun Bapak Ibu sekalian sendirinya pasti termasuk nih. Bisa diidentifikasi sendiri. Saya tipenya orang yang mana ya? Sanguinis kah, koleris kah, flegmatis atau melankolis? Saya punya plusnya apa, minusnya apa? Pasti kita bisa cek sendiri. Berarti kalau bisa kita pahami ya, kalau kita identifikasi misalkan saya seorang sanguinis, berarti minusnya saya tidak disiplin, emosi labil, tidak produktif, egosentris, dan membesarkan masalah. Berarti kita perlu pahami gimana sih caranya agar saya disiplin, bagaimana sih caranya agar emosi saya stabil, gitu kan? Bagaimana sih saya ya udahlah, cuman masalah sepele ngapain diperpanjang, gitu kan? Nah, itu juga salah satu perkembangan bagi diri kita, gitu kan? Tapi dalam konteks hal mengatasi rasa canggung dalam menjalankan bisnis, pastinya kita akan ketemu dengan orang-orang seperti ini, yang namanya sanguinis, koleris, flegmatis, dan melankolis. Nah, tetapi mereka memiliki cara ataupun pendekatan yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu perlu pahami ya, mau orang seperti apa, pendekatan seperti apa, mau dia suka marah-marah, mau dia suka tegas, orang seperti apa, mau dia malu-malu, nah dia juga termasuk gitu kan, kita pendekatan seperti apa gitu. Jadi
perlu tahu tipe-tipe kepribadian yang nantinya orang yang pastinya akan kita temui, kita tawarkan, ataupun kita berikan pengembangan berupa penawaran enterprise HDI. Kemudian ada hukum fiskal seorang pebisnis. Nah, jadi ini saya mengambil dari beberapa jurnal dan data ya, bahwa seorang pebisnis itu memiliki hukum yang wajib dikuasai. Yang pertama adalah berani mencoba dan tidak takut gagal. Sama halnya seperti yang disebutkan di awal ya, kita contoh dari seorang Jack Ma gitu ya, dia ngelamar di McDonald 27 orang, yang diterima 25 orang, 26 orang, dan satu orangnya itu gagal, dan itu adalah Jack Ma. Tapi nyatanya si Jack Ma itu malah jadi bos sekarang, jadi bos Alibaba dan orang terkaya di dunia gitu ya. Nah, itu berarti artinya si Jack Ma itu memiliki impian dan tidak takut gagal dan selalu berani mencoba. Gitu. Kemudian juga tim kerja yang solid gitu ya. Nah, sebagai enterprise HDI sekarang kita sudah nyaman gitu ya, maksudnya kita ada beberapa promo dan juga ya masalah bahan marketing ataupun gaya marketing juga sudah ada, bagaimana tinggal kita cara mengemasnya kembali ataupun yang sudah ada dikemas kembali atau langsung dipasarkan juga tidak masalah gitu ya. Tapi yang pastinya kita perlu konsisten gitu ya, bagaimana cara mengemasnya, trennya seperti apa gitu ya. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Kemudian juga terus berinovasi. Nah, seperti halnya perkembangan saat ini, kita perlu berinovasi. Trennya seperti apa gitu ya. Seperti di minggu lalu kita sempat bahas kreativitas dan juga inovasi, berpikir kreatif dan inovatif gitu ya. Nah, ternyata hasilnya juga kita perlu menciptakan sebuah hal yang inovasi, yang baru, yang berbeda gitu ya. Jadi seorang pebisnis salah satunya memiliki hukum untuk terus berinovasi. Yang artinya bisnis menjadi lebih baik itu berbeda itu lebih baik daripada menjadi lebih baik gitu, dalam konteks seorang pebisnis gitu. Karena saatnya sekarang berpikir beda untuk itu selalu dilirik gitu ya. Kemudian juga jeli melihat peluang. Nah, seperti kita sempat bahas di awal ya, kita perlu jeli untuk melihat peluang. Caranya gimana? Caranya bisa menggunakan SWOT gitu ya. Kita lihat kompetitor kita lihat mereka gaya pendekatannya seperti apa gitu kan. Tinggal kita list deh, dia strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunities-nya dan threat-nya apa. Nah, baru kita ambil. Wah, peluangnya ternyata ini masuk. Wah, ancamannya ini, ayo kita siapin antisipasinya seperti apa gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita lakukan. Kemudian adalah memiliki konsep dan target yang jelas gitu ya. Bapak Ibu pastinya menjadi enterprise HDI pastinya memiliki impian kan ya. Artinya selain memiliki impian, di sisi lain juga memiliki target gitu ya. Targetnya pasti diiringi dengan konsep gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu seorang pebisnis pastinya memiliki konsep dan target yang jelas. Misalkan 1 tahun ini saya mencoba jadi eksekutif diamond gitu ya. Nah, terus kan kita perlu mikir gimana caranya untuk menjadi eksekutif diamond gitu ya. Nah, itu juga perlu kita rencanakan. Kemudian adalah sistem yang tepat dan efisien ya, seperti halnya menggunakan SWOT tadi. Dari SWOT pastinya akan melahirkan sebuah alternatif jawaban, sehingga dari situ kita memiliki rancangan mana yang prioritas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian adalah cepat belajar dan beradaptasi. Nah, kita mau dewasa, mau orang tua gitu kan, mau anak-anak, ya kita perlu terus belajar, karena belajar adalah sepanjang hayat. Kan kalau kita tidak belajar ya pastinya kita tidak bisa menyaingi perkembangan yang saat ini. Ya, contoh simpelnya sekarang udah ada iPhone berapa sekarang? 14, 13 gitu ya. Tapi orang tua kita masih pakai handphone yang handphone apa sih itu yang tombolnya ada 9 gitu ya. Nah, tapi kalau disuruh buka WA nggak bisa. Nah, itu adalah salah satu hal contoh nyata di mana orang yang cepat belajar dan mana orang yang terkekang di zona nyaman gitu. Dalam konteks seorang pebisnis dan rasa canggung ya, contohnya rasa canggung dalam mengantisipasi hal-hal tersebut, kita perlu cepat belajar dan juga cepat beradaptasi. Kemudian juga tidak mudah merasa puas. Nah, seorang pebisnis itu nggak pernah puas. Kemudian untungnya banyak gitu kan, kemudian ruginya banyak juga ya, pastinya selalu muncul rasa-rasa yang saya ingin lebih loh ya.
Memang manusia biasanya maunya lebih gitu, udah dikasih maunya lebih gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita pahami dari hukum kekal dari seorang bisnis gitu ya. Oke, jadi kita pahami bahwa orang berbisnis memiliki hukum kekal. Yang pertama, dia berani mencoba dan tidak takut gagal, tim kerja yang solid, terus berinovasi, jeli melihat peluang, memiliki konsep dan target yang jelas, sistem yang tepat dan efisien, relasi dan partner yang kuat, cepat belajar dan beradaptasi, serta tidak mudah merasa puas. Oke, nah kita akan masuk ke studi kasus nih, Bapak Ibu. Di sini saya ambil contoh si Bunga. Namanya adalah Bunga. Bunga merupakan buruh pabrik yang terdampak PHK semenjak COVID-19 mengganas di Indonesia dan pihak pabrik pun tidak memberikan uang pesangon. Nah, jadi si Bunga itu sebetulnya dulu buruh pabrik, cuman karena COVID dia di PHK. Pas dia di PHK ya dia nggak dapat apa-apa, tuh nggak dapat pesangon ataupun uang saku, nggak sama sekali. Terus juga akhirnya si Bunga tinggal di rumah kan. Bunga tinggal di pemukiman padat penduduk, bisa disebut mungkin perkampungan yang sekitarnya terdapat kampus, sekolah, lembaga pemerintah, dan berbagai macam pabrik. Kemudian juga selama mencari pekerjaan baru, nah si Bunga punya hobi bikin kue, gitu kan, aneka makanan untuk mengisi waktu luang. Gitu. Dan ternyata mayoritas tetangganya gitu ya, kalau ada lebih ditawarin ke tetangganya, dicobain lah, ternyata enak banget gitu dan bikin ketagihan. Nah, tetapi si Bunga ini orangnya malu-malu, tertutup, introvert, nggak suka sosialisasi, dan cuma aktif di rumah. Sehingga aktivitasnya untuk teman sebayanya ya sangat minim gitu kan. Lantas, menurut Bapak Ibu, sekiranya gimana sih cara Bunga untuk membangun potensinya, dan potensi si Bunga itu apa sih sebetulnya? Ada yang ingin menambahkan atau yang berpendapat, Bapak Ibu sekalian, dari studi kasus si Bunga ini? Boleh silakan. Barangkali Pak Suheryanto, Bu Admina, dan Bu Dwi, kira-kira gimana sih cara Bunga membangun potensinya? Ada yang ingin menambahkan kah? Pak Suheryanto, Bu Admina, dan Bu Dwi, barangkali. Halo, ada yang ingin menambahkan atau ingin berpendapat dari studi kasus si Bunga ini? Lagi dipelajari, Pak, studi kasusnya, Pak. Oke, siap. Boleh kita coba sesuaikan. Pak Suheryanto barangkali atau Bu Admina. Kita bisa langsung lingkup juga nggak apa-apa. Cara Bunga membangun potensinya, terus juga apa sih yang harus dilakukan oleh Bunga, gitu kan? Dan dampaknya kalau Bunga menjadi percaya diri itu seperti apa? Aku coba ya, Pak. Silakan Bu Dwi. Ini harus berkaitan dengan teori tadi nggak, Pak? Boleh. Atau ya sekiranya yang apa menurut Bu Dwi juga. Oh gitu ya. Gimana nih? Karena teori tadi juga aku baru masuknya pas 20 menit ya. Ketahuan deh ininya kan. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting semangatnya masih ada. Oke. Coba aku bantu ya, Pak. Nah, kalau menurut aku, kan ini kan ada 3 pertanyaan dengan kasus yang ada, ya kan? Apalagi kalau kita lihat bahwa Bunga ini sebenarnya memiliki potensi-potensi yang ada. Ya. Nah, kalau menurut aku pribadi, dengan kondisi dia yang saat ini, sebenarnya dia ditolong. Ya. Dan tertolong. Ditolong dengan apa? Dengan dia punya potensi. Cara Bunga membangun potensinya bagaimana? Yaitu dia lebih sering lagi untuk membuat berbagai yang kue-kue itu. Ya. Nah, cara ngebangunnya lebih banyak berlatih lagi. Ya. Terus udah gitu, kira-kira itu akan menguntungkan nggak untuk meningkatkan rasa percaya dirinya? Iya, dengan cara
Ya katakanlah dia kan katanya dia apa? Mayoritas tetangganya beranggapan kalau kue dan makanan yang dibuat oleh Bunga bikin ketagihan. Nah berarti kan ada dong beberapa tetangga. Berarti ada dong beberapa tetangga yang sudah mencoba makanannya dia. Nah, kenapa dia tidak mengulangi lagi untuk menawarkan dulu ke tetangga itu nanti dari mulut ke mulut? Betul sekali. Ya, terus udah gitu. Kalau nanti lama-lama toh dia lama-lama kan dia akan lebih percaya diri. Karena apa? Oh, ini bener loh. Akan banyak testimoni ya. Akan banyak testimoni yang dia miliki. Nah, dengan semakin banyaknya testimoni yang dia miliki dan orang-orang pun akan menceritakan itu dari mulut ke mulut dengan catatan bahwa yang kita ketahui bahwa pemukiman itu padat penduduk. Ya kan ada kampus, sekolah, lembaga pemerintahan dan berbagai macam pabrik. Nantinya dia akan bisa misalnya nih ya memasukkan kue-kuenya itu ke kantin-kantin kampus atau dia buka lapak di depan parkiran atau di mana. Jadi mau tidak mau itu akan mendompleng perekonomiannya dia. Nah, kalau apa dampaknya jika Bunga menjadi pribadi yang percaya diri? Ya, pastinya orang akan lebih mengenal dia bahwa ternyata Bunga itu bisa loh bikin kue. Kuenya Bunga tuh enak loh. Nah, itu dampaknya jadinya kuenya akan lebih terkenal, perekonomiannya dia akan maju, dan nanti nggak hanya sekedar di kampus atau sekitarnya saja, bisa jadi dia akan lebih menggunakan media sosialnya gitu. Luar biasa nih. Ayo kita tepuk tangan juga dong. Terima kasih semuanya. Oke, apakah ada yang ingin yang menambahkan? Admina, Pak Suharyanto barangkali? Kayaknya udah komplit sama Bu Dwi. Betul sekali, sangat komplit ya. Pak Suharyanto, ada yang ingin ditambahkan? Curang, buat Mina curang. Nah, apa? Kan jadi pendengar yang baik itu udah lebih bagus. Tambahin. Ya sudah, udah komplit, mau tambah apa lagi? Boleh, Pak Suharyanto? Hampir sama, Pak. Oh, hampir sama ya? Iya. Emang cukup lengkap ya, benar Bu Dwi ya. Jadi saya juga bingung mau jelasin apa lagi, disikat semua. Emang udah komplit. Oke, ya jadi Bapak Ibu dari studi kasus ini kita sudah pahami ya bahwa kita harus keluar dari zona nyaman gitu ya, dari seorang buruh pabrik ya. Kita tidak tahu juga potensi Bunga sebetulnya dari buruh pabrik, kenapa landasannya dia mau jadi buruh pabrik gitu kan, tapi ternyata dia punya potensi, dan dengan dia punya bisa bikin kue dan enak-enak, dan tetangganya juga sadar gitu ya bahwa emang ini punya bakat loh gitu, pebisnis handal gitu ya. Nah, dari mulut ke mulut gitu kan, akhirnya bisa diterapkan ke kampus, ke sekolah, ke lembaga, dan berbagai macam pabrik gitu ya. Jadi betul sekali yang dibilang Bu tadi, bahwa kita harus bisa melihat peluangnya seperti apa gitu ya, dan sekali kita mencoba gitu kan, terus saja mencoba gitu ya. Kalau kita seandainya ada yang kurang enak gitu ya, pastinya kita harus sadari bagaimana cara kita mengevaluasinya gitu ya. Tetapi kita perlu sadari juga kalau kita perlu melewati batas tersebut, dan untuk meningkatkannya juga didukung dengan kapasitas diri, berupa kita harus bisa isi going gitu ya, dan harus bisa jangan jadi orang yang tertutup gitu kan, suka sosialisasi gitu ya. Dan pastinya ketika kita bisa membuka diri, melihat lapangan yang luas, yang artinya kita bisa dengan bebas berkeliaran gitu ya, mengembangkan potensi diri, sehingga apa saja yang menjadi potensinya dapat berkembang. Yang artinya contoh hal seperti yang tadi si Jack Ma ataupun si Bunga tadi, yang awalnya jadi buruh PHK, terus kena PHK, akhirnya dia menjadi pebisnis kue yang handal. Sama halnya mungkin untuk Bapak Ibu sekarang sebagai enterprise HDI gitu ya, yang awalnya seperti apa gitu, dengan melihat potensi, dilihat wafer honey rasanya cukup enak, ataupun propolis benar-benar berdampak bagi kesehatan, menjaga imun tubuh, akhirnya dari mulut ke mulut, jaringan kita banyak, berkembang, dan menjadi rekomendasi, sampai akhirnya juga yang sekarang bahwa contoh nyatanya wafer honey salah satu produk recommended bagi seorang atlet gitu ya. Nah,
itu salah satunya ya dengan dari kita juga gitu ya, dari mulut ke mulut. Oh ini bagus nih, dampaknya manfaatnya bagus nih gitu loh. Efek sampingnya sedikit loh gitu. Karena itu salah satu hal yang perlu kita pahami. Tetapi hal itu berawal bagaimana cara kita mengatasi rasa canggung tersebut gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah munculnya yang pertama gitu kan, rasa canggung pastinya muncul rasa cemas gitu kan. Tapi rasa cemas itu wajar, tapi kita harus kembali fokus pada tujuan kita apa. Gitu juga. Kemudian kita cukup menjalani dan nikmati prosesnya serta kembangkan pikiran secara positif, serta tambahannya kita perlu menganalisis ataupun menggunakan SWOT sehingga kita memiliki rancangan alternatif hal-hal yang perlu kita lakukan seterusnya. Kemudian juga pastinya menjaga etika dalam menjalin ikatan serta saling menghargai adalah sebuah kewajiban ya. Dalam konteks rasa canggung kita perlu pahami juga dalam menjaga etika. Kemudian yang terakhir juga kita perlu mencapai atau melewati batas. Yang terlalu asik di zona nyaman, coba lampaui batas. Nah, sehingga tipsnya adalah kita perlu juga menghindari untuk menemukan diri gitu dalam menyampaikan sebuah produk gitu kan kepada orang lain. Kita jangan sampai menemukan diri. Kemudian juga kita harus kembali fokus pada topik pembahasan. Kemudian juga hindari perasaan cemas dan jangankan menganalisis secara berlebihan gitu ya. Menganalisis dalam arti menganalisis orangnya gitu ya. Kita mikirin sehingga dampak-dampak negatif itu muncul gitu. Jadi kita perlu cukup memahami dan sederhanakan dalam melakukan interaksi dengannya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini kita bisa pahami bahwa rasa canggung itu pasti ada. Tapi bagaimana cara kita untuk mengantisipasinya, mengemasnya, dan menggali potensi-potensi di dalamnya. Sehingga dalam konteksnya, tempatnya pada enterprise HDI, ya rasa canggung itu pasti muncul. Hal yang wajar gitu ya, Bapak Ibu mau melakukan pendekatan, orangnya dia emosional, tadinya plekmatis gitu dan sejenisnya, ya kita perlu pahami ini orang tipe apa, cara pendekatan gimana gitu ya, potensinya seperti apa gitu ya. Jadi kita perlu siasati bagaimana cara kita merancang perencanaan setepat-tepatnya, sebaik-baiknya, seefisien-efisiennya. Gitu. Oke, baik. Sampai malam hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu sekalian, Pak Minah, Bu Dwi, atau Pak Suheryanto? Ada yang ingin ditanyakan kah Bapak Ibu sekalian sampai pertemuan pada malam hari ini terkait dengan mengatasi rasa canggung dalam menjalankan bisnis berbasis sosial? Ada yang ditanyakan? Sudah sekitar 1 jam ya. Oke. Buat Mina, Bu Dwi, Pak Suheryanto. Aman, Pak. Luar biasa ya. Oke. Terima kasih juga sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Admina, Bu Dwi, dan Pak Suharyanto yang siap dan ingin berkembang bersama-sama di pada malam hari ini terkait dengan mengatasi rasa canggung. Di hari Kamis nanti kita akan kembali terkait dengan peran broadcast message. Nah, biasanya dalam seorang enterprise pasti ngirim ya broadcast message ya. Cuma gimana caranya kita mengemasnya agar mereka lebih tertarik pada calon customer gitu ya. Oke. Kemudian juga di hari Sabtu nanti akan ada Biskin Experience Day. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin memiliki waktu luang bisa sekali bergabung gitu ya. Oke. Jadi jangan sampai lupa untuk tetap semangat selalu dan pastinya mau seburuk apapun, rintangan apapun ya pastinya kita harus bisa melewati batas itu ya Bapak Ibu ya. Terus juga mohon maaf jika perkataan saya sekiranya menggurui ataupun kurang enak didengar ataupun kurang penyampaiannya terlalu kurang sesuai, mohon dimaafkan. Dan untuk malam hari ini saya kira kita cukupkan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. Terima kasih. Semangat. Makasih Pak Sioris. Oke, luar biasa Ibu Pak Mina Bu Suharyanto. Pak, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan pastinya tetap semangat. Oke, mohon izin saya end ya Bapak Ibu. Iya, makasih ya Mas Sioris. Ya, siap Ibu Dwi. Pak Mina, Pak Suharyanto. Mohon izin saya end meeting ya.